ولا يحيطون بشيء من Kita baca dulu terlebih dahulu surah Al-Ma'un ini. Dan Bunda Lela mau membimbing, mau bareng-bareng. Ya, atau Ustaz Mas Kufah juga nih, Masya Allah, ini kita semua. Aduh, saya juga di sini bukan berarti lebih baik ya Bunda, bukan, tapi sama-sama Insya Allah belajar. Mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita lakukan pagi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda Lela mungkin boleh dibimbing. Saya suaranya masih serak. Mohon. Bisa ya Bun ya, sampai ayat 7. Tafadhol. Sudah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Masya Allah, jazakillah khair Bunda Lela. Allahumma arhamna bil Quran. Insya Allah, ini salah satu muridnya Syekhah ini yang mahir. Barakallahu fikir Bunda Lela. Ahwati tadi boleh sambil ngikutin ya bacaan. Nah, ya, kita mohon izin langsung ke tajwid. Insya Allah pada pagi ini pembahasan baru juga ya. Kita mengenal yang namanya huruf lin juga madlin. Ya. Lin secara bahasa itu artinya lembut, ya lembut, lunak. Ya. Dan hurufnya ada dua. Itu hanya wawu dan iya saja, tapi wawu dan iyanya sukun. Wawu dan iya sukun dan sebelumnya berharokat fathah. Maka ini dinamakan dengan huruf lin. Maka kalau misalkan dalam Al-Quran ada kata au, ai, ya coba kita rasain lembut nggak? Coba bacanya au, ai, lembut nggak, Ahwat? Lembut Ya, ya, rasa-rasa. Nah ini namanya huruf lin, lin itu lembut, layinah. Ya, ada huruf lin, ada juga yang namanya madlin. Nah, kalau kita bahas mad atau panjang, ini juga ada pada madlin. Hurufnya sama-sama juga itu, wawu dan iya. Bedanya kalau wawu dan iya yang huruf lin ini berada di tengah-tengah ayat, ya tidak diwakafkan atau tidak berhenti. Sedangkan kalau madlin ini adanya di akhir ayat. Nanti mungkin pekan depan ya baru ketemu ayat-ayatnya. Misalkan liila fi Quraisy, ini surah Quraisy. Itu contohnya ya kalau madlin. Jadi bacanya panjang. 2, 4, 6. Bisa 2. Liila fi Quraisy. Bisa 4. Liila fi Quraisy. Bisa 6 juga. Liila fi Quraisy. Ya, tapi biasanya kita ngewasal ya. Kalau mau wakaf berarti hukumnya adalah madlin. Mad artinya panjang, lin artinya lembut atau lunak. Ini kalau berada di akhir ayat atau akhir bacaan. Ya. Tapi kalau di tengah-tengah lafaz, ya di tengah-tengah suatu kalimat, maka ini dinamakan dengan huruf lin. Oke, akhwati bisa dipahami tentang huruf lin dan madlin perbedaannya? Insya Allah ya. Coba kita mundur ke belakang. Enggak. Contoh dulu ya di sini. Contohnya di huruf lin misalkan. Wala ta'thaw fi. Wala ta'thaw fi. Jadi hanya kalau di tengah-tengah seperti ini nggak usah panjang-panjang banget ya. Cukup baca au aja tuh udah dinamakan dengan huruf lin. Wau adalah huruf lin. Waunya sukun sebelumnya fathah. Wala ta'thaw kalau ayatnya selanjutnya wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Ya, jadi wawunya bentar aja ya untuk jarak. Sedangkan kalau misalkan madlin, misalkan kita di sini ada tanda wakaf jim, artinya jaiz boleh ya. Misalkan dalam ayat ini hadzarul maut, hadzarul maut. Nah, ini dinamakan dengan madlin. Kalau huruf lin dia karena tidak berhenti di situ ya.
tidak berhenti pada waw tersebut, tetapi kalau madlin berhenti maka beda juga cara bacanya. Namanya juga ada perbedaan sedikit. Ini dinamakan madlin karena mad itu panjang, ya. Lin lembut, ya. Hadzaron maut. Oke, Ummahat bisa dipahami antara huruf lin dan madlin semuanya? Mudah ya, insya Allah. Coba kita mundur ke belakang. Oke, di sini ada huruf lin atau madlin. Coba di ayat berapa? Silahkan. Ada enggak? Ada ya, di ayat 1. Aro'aita. Oke, itu huruf lin atau madlin? Haraf lin. Haraf lin atau huruf lin. Ada lagi enggak? Ayat berapa? Ada? Coba cari. Ayat 4 Ustazah. Ayat 4. Lafadznya apa Ustazah? Fawaidul lil Lil musallin. Masya Allah, barakallahu fikunna. Maka ini dinamakan dengan huruf lin. Adapun madlin nanti contoh-contoh ayatnya ada pada surah Quraisy akan depan insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita waktu ya, berikan kesempatan untuk mencari ilmu kembali. Baik, kita lanjut awat untuk tafsir Al-Maun ya. Secara bahasa Al-Maun ini artinya adalah perabotan ya atau barang-barang yang bermanfaat ya. Sebagian ulama mengatakan perabotan itu apa? Ya, perabotan dapur minimal ya. Kalau di dapur ada apa aja? Bunda Lela, Ada panci, ada ada kompor. panci, Masya Allah kompor, apalagi Bunda Fajar, Ustazah Fajar. Di dapur ada apa lagi? Ada piring, sendok, Masya Allah, mangkok. itu ya. Jadi Al-Maun ini para ulama mengatakan pokoknya barang yang bermanfaat di rumah kita itu dinamakan dengan Al-Maun. Kalau sekarang, kalau dulu Rasulullah ditanya, ya Rasul apa Al-Maun itu? Kata Rasul yaitu barang-barang besi. Seperti kalau misalkan di dapur kita ada panci itu terbuat dari besi juga. Maka termasuk dari Al-Maun. Kalau saat ini lebih canggih lagi, lebih modern lagi ya. Di rumah kita mungkin ada yang punya motor ya, sepeda, mobil, apalagi nih. Mungkin komputer, HP dan sebagainya. Itu adalah dinamakan dengan Al-Maun. Pokoknya barang-barang yang bermanfaat itu dinamakan dengan Al-Maun. Maksudnya apa nih dalam surat ini? Kenapa dinamakan dengan Al-Maun? Dan kita tuntas kita bahas insya Allah pada surah Al-Maun ini. Lihat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah SWT berfirman, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Di sini artinya, apakah atau tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Ara'aita. Apa pendapatmu? Atau apakah kamu melihat orang-orang yukadzibu yang mendustakan bidin dengan hari pembalasan? Adin ini hari kiamat ya, bukan agama saja. Adin itu juga berartikan sebagai hari pembalasan atau hari kiamat. Nah, ini maksudnya siapa orang yang mendustakan hari kiamat? Siapa yang mendustakan hari pembalasan? Ada beberapa pendapat ulama, ada 3 ya. Pertama, bahwa yang disebutkan dalam ayat ini adalah Al-As ibnu Wa'il As-Sahmi, As ibnu Wa'il ya. Atau yang kedua Al-Walid ibnu Mughirah. Atau juga pendapat ketiga yaitu Abu Jahal ibnu Hisham. Nah, ini ketiga ini ada yang kenal nggak? Ada yang udah kenalan? Atau sering dengar ya? Sering dengar nama-nama ini? Dengar namanya aja Tapi Ustazah. jangan dikasih nama anak kita, nama ini jangan. Kenapa? Karena ketiga orang-orang ini adalah musuh-musuh agama Islam ya, para kufar Quraisy yang mana mereka wafat dalam keadaan kafir juga, dalam keadaan kafir, tidak masuk Islam. Tetapi subhanallah ya, walaupun mereka seorang kafir, walaupun seorang kafir, tapi anak-anak mereka itu ada juga yang anak mereka masuk Islam ya. Mereka ayahnya seorang kafir tapi anaknya masuk Islam. Contohnya misalkan Al-As ibnu Wa'il punya anak namanya Amr bin As, Masya Allah ya, sahabat mulia yang namanya udah nggak asing lagi. Amr bin As punya anak lagi namanya Abdullah bin Amr bin As. Ya, Abdullah bin Amr bin As. Begitupun Al-Walid bin Mughirah, dia tokoh Quraisy yang menentang agama Islam, tapi dia juga punya anak namanya Khalid ibnul Walid. Masya Allah ya, Khalid bin Walid adalah anak dari Al-Walid bin Mughirah. Begitu Abu Jahal ibnu Hisham, dia juga punya anak namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Oke, jadi di sini intinya bahwa pada ayat ini untuk siapa orang-orang yang mendustakan agama, itu antara 3 orang ini. Atau ketiganya pun sebenarnya mereka mendustakan atau tidak percaya pada hari kiamat.
Mereka nggak percaya kepada hari kiamat. Mereka termasuk orang-orang yang sangat menentang dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Maun ini termasuk digolongkan pada ayat-ayat Makkiyah atau surat Makkiyah yang turun sebelum Rasulullah berhijrah dari mana? Dari kota Mekah ke kota Madinah. Madinah. Kemudian Ustazah. ayat ini juga menjelaskan tentang hari-hari pembalasan, gitu ya, dan sebagainya. Baik. Nah, jadi disebutkan adin ini adalah hari pembalasan atau hari kiamat. Kalau kita kan adin itu agama ya, tapi dalam makna lain juga hari pembalasan. Nah, orang-orang ini tadi yang tiga ini atau salah satunya ya, mereka itu tidak percaya dengan adanya hari kiamat ya, sehingga dalam surah As-Saffat disebutkan orang-orang kafir ini ngomong apa? Aidza misna wa kunna turaba wa idhamana inna lamab'utsun aw abaunal awwalun. Ya, mereka seolah nggak percaya. Apa yang mereka katakan, apakah apabila kami mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Abaunal awwalun, dan apakah bapak-bapak kami pun yang terdahulu akan dibangkitkan kembali? Nah, ini pertanyaan orang-orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan. Jadi mereka menyangka apa? Ya udah, kalau udah mati mati aja. Ya udah meninggal meninggal aja gitu ya. Mereka menyangka bahwa amal mereka yang ada di dunia itu nggak akan dibawa mati atau nanti nggak akan ada yang namanya pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini naudzubillah ya, maka kita sebagai seorang muslimah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus yakin akan adanya hari pembalasan. Begitupun mudah-mudahan ya, dengan hari ini, dengan detik ini kita mencari ilmu, kita yakin akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin benda ya. Jangan sampai ya udahlah sekarang ikutan nggak tahu dapat apa, jangan seperti itu. Yakin dengan janji Allah bahwa orang-orang yang mencari ilmu, bahwa orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an adalah orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Kemudian kita yakin dengan dalil Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada para sahabat-sahabat, ya. Dan kita meminta kepada Allah, dan ini sebagai ikhtiar kita agar menjadi sahabat-sahabat Al-Quran. Karena kalau kita menjadi sahabat Al-Quran di dunia, maka Al-Quran akan menjadi sahabat kita di alam akhirat. Gitu ya, kita yakin dengan hari pembalasan, makanya hadir di sini. Betul ya? Oke. Ini orang-orang kafir, orang-orang yang tidak meyakini hari pembalasan, kata-katanya seperti ini. Kalau di zaman kita mungkin digolongkan orang apa nih? Ateis ya, atau apa ya? Ateis itu orang-orang yang enggak percaya Tuhan ya. Begitupun mereka nggak percaya akan adanya hari pembangkitan. Udah mati, mati aja gitu, nggak kemana-mana lagi. Ya, seperti itu. Bahkan dalam ayat lain, Mayyuhil idhama wa hiya ramim. Ini ketinggalan mimnya afwan ya. Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Ini perkataan orang-orang yang nggak percaya dengan hari kiamat. Mereka mengatakan, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh. Ya, mereka nggak percaya dengan hari kebangkitan, nggak percaya. Karena kayak kata mereka mungkin seolah-olah mustahil kalau udah jadi tulang belulang, udah hancur hidup lagi. Mereka menganggap apa? Sesuatu yang sulit. Padahal dalam ayat ini dijelaskan lagi ya, bahkan banyak yang menjawab ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk menciptakan kita yang asalnya tidak ada gitu ya. Betul nggak? Apalagi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dari tulang belulang. Jadi dulu nanti itu kata dalam sebuah tafsir, ketika manusia sudah diwafatkan semuanya, maka nanti akan akan ada seperti tunas ya, tunas yang tumbuh, dan itu mudah bagi Allah, sangat mudah gitu ya. Kalau kita lihat tumbuh-tumbuhan di sekitar kita yang punya kebun misalkan atau yang nanam apapun, Allah Subhanahu wa taala mampu menimbulkan tunas, menumbuhkan tunas. Apalagi nanti kalau kita sudah wafat, yang walaupun sudah menjadi tulang belulang, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena hati-hati orang-orang kafir itu sudah keras gitu ya, sehingga mereka tidak meyakini akan adanya hari pembalasan. Mereka menganggap mustahil ketika sudah wafat akan hidup kembali. Ya, waliyadzubillah. Seperti itulah orang-orang kafir Quraisy. Ya. Kemudian ayat kedua,
Fadzalika yadu'ul yatim. Bagaimana orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, orang-orang yang tidak percaya akan hari kiamat, sifatnya bagaimana lagi? Kata Allah, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Ya, apa itu menghardik? Ada yang tahu menghardik? Ya. Di sini ya ini adalah orang yang berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, menganiaya haknya, tidak memberinya makan, serta tidak memperlakukan dengan perlakuan yang baik. Alhamdulillah ya. Bahkan dalam sebuah penafsiran dari para ulama, yang dinamakan menghardik anak yatim itu adalah anak yatim datang ke rumah kita, minta makanan, kemudian kita hardik, kita caci maki, kita usir, kita memperlakukan dengan perlakuan yang tidak baik. Dan ini adalah perlakuan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan, mereka pun tidak akan sayang kepada anak-anak yatim. Begitu ya, naudzubillahi min dzalik. Maka kalau ada orang-orang ya yang mengaku seorang yang beriman tetapi tidak menyantuni anak yatim, maka dipertanyakan tentang keimanannya. Ya, dia pelit kepada anak yatim. Nah, ini salah satu karakter orang-orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan. Kemudian di sini ada definisi yatim ya. Ada loading sedikit. Ya. Yatim itu apa? Didefinisikan oleh para ulama. Yatim adalah alladzi mata abuhu walam yablug, ya. Yang meninggal ayahnya dan dia belum balik, ya. Kalau udah balik maka nggak disebut anak yatim, ya akhwat ya. Kalau misalkan semua yang udah balik dinamakan yatim, maka banyak banget ya. Dan sepakat para ulama yang dinamakan dengan yatim itu apa? Yang meninggal siapanya? Ayahnya, kemudian dia belum balik. balik. Kalau tentang balik ini kita udah pernah bahas ya dalam ilmu fikih. Kalau perempuan dia belum haid misalkan ya. Kalau laki-laki belum apa Ahwat? Ada yang masih ingat tanda-tanda baliknya anak laki-laki? Belum mimpi Ustazah. Oke, belum mimpi basah ya. Maka itu dinamakan dengan balik. Maka kalau belum balik ini anak yang belum balik kemudian ayah yang meninggal maka itu dinamakan dengan yatim. Tapi kalau kata Imam Al-Qurtubi ya dalam tafsir kitab Al-Qurtubi, beliau mengatakan yatim kalau hewan ada ibunya meninggal itu dinamakan yatim, ya. Ibunya meninggal tapi dinamakan yatim, itu khusus hewan. Tapi kalau manusia baru dikatakan yatim kalau ayahnya meninggal. Kalau ibunya meninggal kita ada bahasa khusus ya. Apa namanya? Piatu ya, namanya piatu. Oke, di sini ada keunggulan atau keutamaan orang-orang yang mengurusi anak yatim. Ya, ini sebagai memotivasi untuk kita semua ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada." Hakadanya seperti ini Ahwat, ya Ahwan seperti ini ya. Masya Allah. Kalau kita di foto kayak gini ya. Ana wa kafilul yatimi hakada. Wa asyara bis sababah wal wusta. Ini sababah namanya telunjuk, al wusta ini jadi tengah. Wa farraja bainahuma syai'an. Dari Sahal bin Sa'ad dari Rasulullah SAW, aku dan orang yang menanggung anak yatim, ya, kedudukannya di surga seperti ini, dekat banget kata Rasul seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan jari telunjuk, jari tengah beliau, ya dengan jari telunjuk beliau, serta agak merenggangkan keduanya seperti ini. Dekat, tapi walaupun agak direnggangkan, tapi tetap dekat kan, Masya Allah ya. Maka bahagialah orang-orang yang mau, yang tergerak hatinya untuk menanggung anak-anak yatim. Dan di sini yang disebut kafil, yang disebut menanggung ini adalah dari mulai anak ini masih kecil banget, ya, dari semenjak sebelum balik sampai kalau anak perempuan sampai dia menikah. Kalau anak laki-laki sampai dia memiliki pekerjaan, sampai dia selesai menuntut ilmunya, maka dinamakan dengan kafilul yatim. Jadi kita lihat ya akhwat ya ummahat, kalau di sekitar rumah kita ada yatim, bagaimana keadaannya gitu ya. Kita coba menyayangi mereka, kasih uang, apapun yang kita mampu kita bantu mereka ya. Tapi nggak punya harta, ya udah dengan ilmu yang kita miliki sampaikan kepada anak-anak yatim itu. Anggap sebagai anak kita. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalau hatimu
masih keras ya, susah menerima kebaikan, susah menerima pelajaran ya, susah tersentuh, maka apa kata Rasulullah? Maka imsah ra'sal yatim. Kata Rasulullah, maka usaplah kepala anak yatim. Ya, insya Allah menjadi sebab hati kita diluluhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita khawatir. Maka tadi kembali bahwa orang-orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan, mereka itu tidak sayang kepada anak-anak yatim. Kemudian ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Udah mata dipelit sama anak yatim, menghadik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, juga tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ya, udah pelit juga nggak mau ngajak. Ngajak apa? Ngajak makan, ngasih makan fakir miskin. Jadi dah hatinya tuh nggak tergerak buat, ayo kita bersodakoh yuk misalkan ya. Kalau sekarang kan Masya Allah ya, ada gerakan Jum'ah berkah misalkan di masjid-masjid ya, dan akhirnya para muhsinin apa tuh bersodakoh, dan ini orang-orang yang menjadi foundernya atau yang mengajak ini tuh sesuatu yang baik ya. Dia ngajak, ayo kita sodakoh yuk misalkan, ayo kita ngasih makan fakir miskin di jalanan, ngasih makanan fakir miskin di mana lagi ya, para yang kurang mampu misalkan ya. Nah, ini suatu kebaikan. Nah, orang yang sangat pelit, orang-orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan, ngajak aja nggak mau gitu ya. Apalagi, apalagi apa? Apalagi ngasih, ya betul nggak? Ya. Kenapa dia nggak mau ngajak orang-orang ngasih makan fakir miskin? Karena dia merasa kalau dia apa namanya, ngerasa punya teman gitu ya dengan kepelitannya. Saya udah pelit, kalau saya ngajakin orang jadi nggak pelit, berarti saya malu dong pelit sendirian. Betul nggak kira-kira? Ya. Orang yang udah di ujung apa udah di umun-umun ya apa namanya di umun-umun kepelitannya, dia malu kalau ada orang yang bersedekah, ada orang yang ngasih makan, dia akan merasa apa? Merasa tersaingi, merasa nggak suka dengan orang-orang yang memberi makan, bahkan hanya makanan aja dia nggak suka ada orang yang memberikan makan kepada orang fakir miskin gitu ya. Jadi wala yahuddu ala ta'amil miskin, ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, dengan kebakhilannya, dengan kepelitannya dia pun tidak mau menganjurkan orang lain memberi makan fakir miskin. Ya, misalkan dia udah tahu tuh di tetangganya ada yang fakir, tapi dia juga nggak mau ngajak orang ngasih makan, nggak mau, dianya nggak mau ngasih, ngajak orang juga nggak mau. Waliyadzubillah. Maka ini tanda-tanda orang-orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan. Maka orang bakhil itu sama, berarti itu sebagai tanda-tanda dia tidak percaya dengan hari pembalasan. Betul ya? Karena kalau dia apa dermawan pasti apa? Dia pasti yakin akan adanya namanya hari pembalasan. Gitu. Kemudian para ulama menafsirkan, maksudnya dua layahud ala ta'amil miskin, itu tidak mendorong atau tidak mengajak untuk mengasihi orang lain, diantaranya fakir miskin ya. Padahal fakir dan miskin sangat butuh pada makanan. Ya, makanya minimal banget kalau kita punya makanan, kasih makanan. Kalau kita nggak punya uang, makanan. Bahkan Sayyidah Aisyah aja pernah ngasih apa tuh? Pernah dengar ceritanya nggak? Ngasih satu kurma ya, atau sepotong kurma, Masya Allah ya. Pernah ngasih satu kurma kan nggak seberapa. Kalau diuangkan kurma berapa sih harga satunya? Mungkin GoPay juga enggak ya. Dengan makanan gitu ya. Karena orang yang disebutkan dalam ayat ini tidak mendorong untuk memberi makan pada orang miskin karena hatinya memang telah keras. Jadi intinya orang yang disebutkan dalam dua ayat di atas tadi wala apa la ya pada likayadul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin, ini selalu berbarengan. Mereka tidak sayang kepada anak yatim, juga mereka tidak mengajak pada memberikan makan kepada orang-orang miskin. Dalam ayat lain dalam surah apa nih? Al-Fajr. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Sekali-kali tidak ya. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang yang miskin. Nah, ini makanya yang dinamakan dengan orang fakir adalah orang yang kebutuhannya dan kecukupannya tidak bisa terpenuhi. Seperti itu ya. Jadi barengan antara orang-orang yang tidak sayang kepada yatim pasti juga tidak mau mengajak memberi makan kepada fakir miskin. Seperti itu. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yajtami'u syuhun wa imanun fi qalbi rajulin muslim. Ya,
tidaklah mungkin akan terkumpul dalam hati seorang muslim antara keimanan dan sifat bakhil. Intinya apa? Kalau orang yang punya iman pasti tidak akan bakhil. Orang yang punya iman pasti akan dermawan. Maka kebalikannya, ketika dia dalam keadaan bakhil, maka imannya sedang ditanggalkan. Waliyadu billah. Maka usahakan kita menjadi orang-orang yang mau memberi apapun yang kita punya sedikit pun nggak apa-apa gitu ya. Hanya sesuap makanan, sepotong roti, sepotong kurma yang dicontohkan oleh Ibunda Aisyah. Apapun yang kita punya, kalau ada yang membutuhkan di sekitar kita, tetangga kita, maka usahakan untuk memberikannya. Ya, di sini ada poin penting ya. Bakhil kepada fakir miskin ya. Kalau sama orang kaya mah nggak apa-apa, ahwat. Ada orang kaya minta-minta nggak usah dikasih, juga nggak apa-apa. Ini bakhil, pelitnya kepada fakir miskin. Ya, kasihan. Berarti kalau orang fakir seperti orang bakhil seperti ini, berarti derajatnya lebih dari fakir juga ya. Kemudian yang kedua, dan tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin agar dia tidak malu dengan kebahilannya. Betul ya? Karena orang bahil gak mau kalau bahil sendirian. Maunya gimana? Bahilnya bareng-bareng biar ada temannya gitu ya. Kemudian naudzubillah min dzalik, yang ketiga, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit akan hartanya kelak masuk neraka sakor ya. Dalam surah Al-Haqqah, Al-Haqqah atau Al-Ma'arij, Ustazah Masufa ya. Masalah kakum fi sakor. Ketika ditanya oleh orang-orang yang masuk surga, mereka bertanya kepada orang-orang yang masuk neraka, masalah kakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Ya, ini salah satu neraka nama neraka, namanya neraka sakor. Kemudian kata orang-orang yang masuk neraka sakor, qalu lam naku minal musallin. Yang pertama, kami enggak sholat. Walam naku nut'imul miskin. Apa katanya? Dan kami pun ketika di alam dunia tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Maka mereka kelak diancam akan masuk neraka yang namanya neraka sakor. Neraka sakor ada siapa aja? Ada orang yang nggak mau sholat. Ada orang yang apalagi tadi yang tidak mau memberi makan fakir miskin. Waliyadzubillah ya. Bahwa neraka sakor ini adalah neraka yang sangat panas sekali. Kemudian dalam sebuah riwayat bahwa neraka yang di dalamnya banyak sekali nanah-nanah para ahli neraka. Waliyadzubillah. Kemudian ayat selanjutnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang salatnya seperti apa? Yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Oke, di sini fawailul lil musallin. Beberapa pendapat para ulama tentang orang yang salatnya seperti apa? Pendapat pertama, itu salat munafik. Salat orang munafik yang mengerjakan salatnya terang-terangan. Jadi kalau bareng-bareng dia salat. Tapi kalau sendirian dia tidak sholat. Itu orang munafik ya. Kemudian yang kedua, apa pendapat para ulama orang sholat yang celaka itu yang seperti apa? Yang meninggalkan rukun-rukun sholat. Ya, sholatnya apa namanya ya, asal-asalan. Nggak niat, nggak baca fatihah, rukunya nggak betul, sujudnya nggak betul. Misalkan naudzubillah ya. Ini termasuk orang yang celaka dalam sholatnya. Kemudian atau apa lagi nih? Sholat yang di akhir waktu. Misalkan mau sholat zuhur tapi mepet-mepet waktunya kemana? Ke waktu asar. Bahkan kata para ulama yang mana dia sholatnya di luar waktu sholat. Mau sholat asar tapi mau sholat sholat asar tapi udah masuk waktu maghrib ya. Atau juga pendapat yang lain dinamakan orang yang celaka sholatnya adalah sholatnya tidak khusyuk. Jadi kalau sholat pikirannya kemana-mana gitu ya. Jasadnya ada di tempat sholat tapi hatinya ada di mana? Ada di mall ya, ada di jalan, ada di dapur malah kalau ibu-ibu ya. Tadi masak udah dimatiin belum kompor ya kadang ya. Nah ini harus hati-hati ya. Kemudian juga pendapat para ahli tafsir yang lain, orang-orang yang menunda sholat. Jadi ngapain dulu ya, nge-scroll dulu deh, nanti sholatnya ya misal ya. Atau sesuatu yang nggak penting dia lakukan, kemudian menunda sholatnya. Dan di sini subhanallah ya, perkara sholat ya, orang yang sholat aja bisa celaka, apalagi orang yang tidak sholat ya. Ini kalau dalam hadis disebutkan perkara yang paling pertama kelak dihisab di hari kiamat adalah tentang sholatnya.
Kalau sholatnya baik, maka kesananya pun atau hisab yang lainnya pun akan mudah ya, akan baik juga. Karena sholat ini sesuatu penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, betul ya? Kalau misalkan ada anak kecil nggak mau sodakoh, misal, boleh nggak dipukul kira-kira? Benar Lela, misalkan punya anak kecil nggak mau sodakoh, kira-kira dipukul nggak? Enggak, Ustazah. Enggak ya, sayang ya Bun ya. Usia tamyiz belum sholat, belum sholat, belum sodakoh ya nggak usah dipukul ya. Atau misalkan orang yang nggak mau zakat, anak kecil nggak mau sodakoh tadi nggak boleh dipukul. Anak kecil nggak mau apa lagi ya, dan sebagainya ya. Tapi kalau sholat, subhanallah ya, anak kecil yang sudah tamyiz, yang sudah usia 7 tahun misalnya nggak mau sholat, itu boleh dipukul. Ya boleh dipukul. Begitu. Beda dengan hal yang lain, maka sholat ini sesuatu yang sangat penting ya untuk seorang muslimah, seorang mukmin ya, orang yang beriman, maka sholat ini adalah tiangnya agama kita. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian dalam kitab Sahihain, ya kitab Bukhari Muslim, disebutkan sholat munafik itu seperti apa? Tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik. Sampai 3 kali. Yajlisu yarkubu syamsa. Hatta idha kanas baina qarnai syaitan, qama fanaqara arba'an la yadkurullah fiha illa qalila. Itulah sholat munafik. Sampai 3 kali Rasulullah sebutkan. Dia duduk menunggu matahari, ya ketika sore hari ya, dan manakala matahari telah berada di antara 2 tanduk setan, yakni dia akan tenggelam, maka bangkitlah ia untuk sholat dan mematuk sholat dengan cepat. Maksudnya sholatnya buru-buru gitu ya, Allahu Akbar ya, tanpa menyebut Allah di dalamnya melainkan hanya sedikit. Ini teguran untuk orang-orang yang khususnya waktu asar ya. Waktu asar kan kadang kita masih di jalan, misalkan yang apa, pulang kantor masih di jalan, atau kadang sore itu enaknya buat ngapain? Buat jalan-jalan ya, buat healing misalkan. Kadang orang-orang karena terlalu menikmati waktu sore sehingga dia telat melaksanakan sholatnya. Dan ini gambaran orang-orang munafik, dia nunda-nunda sholat pas sudah mau mendekati maghrib baru melaksanakan sholat. Maka seperti apa? Seperti burung yang mematuk makanan. Saking buru-buru gitu ya, saking buru-buru dia melaksanakan sholat. Waliyadzubillah. Kemudian ayat selanjutnya alladzina hum yuraun. Kemudian di sini tanda-tanda munafik juga orang-orang yang ria, orang yang dengan amalnya pengen dilihat oleh orang lain. Itu adalah orang munafik juga gitu ya. Nah, kita hindari itu. Kemudian juga wayamnaun al-maun ayat ketujuhnya, dan mereka pun enggan menolong dengan barang berguna gitu ya. Dengan harta yang mewah aja mereka nggak mau, apalagi apa nih? Menolong dengan barang berguna. Minimalnya misalkan ya saking pelitnya orang-orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan, perabot dapur aja mereka pelit. Pelit apa? Pelit buat minjemin. Kita punya panci di rumah, misalkan ada fakir miskin pengen pinjem. Saking pelitnya, kira-kira bakal dikasih nggak? Ya, saking pelitnya mereka pun nggak mau ngasih pinjem panci, mereka nggak mau gitu ya. Seperti itu adalah gambaran orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Hal sekecil apapun mereka tidak ingin meminjamkannya. Padahal ketika kita berbuat baik kepada sesama, itu adalah tabungan kita, ya akan menjadi amal baik pemberat kita di hari kiamat. Seperti itu ya akhwatifillah. Maka sebagai penutup di sini wayam naun al maun, yakni mereka tidak menyembah Tuhan mereka dengan baik dan tidak pula mau berbuat baik dengan sesama makhluknya, hingga tidak pula memperkenankan dipinjam aja nggak boleh ya, apalagi ngasih. Dipinjam sesuatunya yang bermanfaat dan tidak mau menolong orang lain dengannya, padahal barangnya masih utuh. Kalau pinjam barangnya masih utuh kan Bun ya, betul ya. Setelah selesai dikembalikan kepada mereka. Dan orang-orang yang bersifat demikian benar-benar lebih menolak untuk menunaikan zakat dan berbagai macam amal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Minjemin aja nggak mau gitu, apalagi memberikan. Begitu akhwatifillah tafsiran surah Al-Maun. Semoga ada hikmahnya ya dari ayat ini, dari ayat yang kita baca, menjadi mukminah, muslimah yang yakin akan hari pembalasan. Maka dengan apapun yang Allah titipkan kepada kita,
kita tidak bakhil ya, tetapi kita ingin Amin. bermanfaat kepada sesama kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin kita tutup ya akhwati Dila lebih cepat. Kebetulan si kecil udah bangun ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Syukran wabarakatuh. Ustazah. Dadah. Jazakallah khair. Wa iyyakunna akhwati.